Pada video sebelumnya, kita sudah belajar tentang konsep blok subnet. Selanjutnya, pada video kali ini, kita akan belajar networking devices. Jadi, pada jaringan komputer atau di komputer network, itu ada dua devices yang kita perlukan untuk membangun komputer network. Di antaranya yang akan kita pelajari pada video kali ini itu ada dua dulu. Jadi, kita akan belajar basicnya dulu. Dua itu adalah yang pertama switch. Ada juga yang namanya router. Bedanya, switch itu digunakan untuk menghubungkan banyak komputer pada jaringan yang sama atau blok subnet yang sama. Sedangkan router itu digunakan untuk menghubungkan antar komputer yang berada di blok subnet yang berbeda. Kalau teman-teman ingat, saya sudah menjelaskan bahwa jika dua komputer berada dalam satu blok subnet, maka dia bisa ping. Tapi, jika dua komputer itu beda blok subnet, maka tidak akan bisa ping. Jadi, saya coba gambarkan lagi, misal kita punya dua PC yang terhubung. PC 1 IP-nya misal 10.10.10.10/27. Sedangkan PC 2 10.10.10.60/27. Nah, kalau teman-teman perhatikan di sini PC 1 berada di blok subnet pertama, sedangkan PC 2 60 berada di blok subnet yang kedua. Nah, tentu saja PC 1 dan PC 2 nggak akan bisa berkomunikasi. Bila halnya jika PC 2 juga IP-nya di blok subnet yang pertama. Contoh misal saya ganti menjadi 20. 60 ini diganti jadi 20. Katakanlah, nah 20 ini kan ada di blok subnet yang pertama juga. Maka PC 1 dan PC 2 itu bisa saling komunikasi. Selanjutnya, kita punya networking devices. Namanya switch. Seperti saya katakan tadi, switch itu digunakan untuk menghubungkan banyak komputer yang berada di dalam satu blok subnet. Nah, tadi kan hanya berkomunikasi dua PC. Bagaimana kalau ada PC 4, PC 3? Bagaimana kalau kita punya 100 PC? Nah, untuk menghubungkan banyak PC seperti ini, misalkan ini ada 100 PC. Nah, untuk menghubungkan banyak PC seperti ini, kita bisa menggunakan switch. Jadi di sini kita punya switch yang logonya kotak, kemudian ada panah bolak-balik di tengahnya. Selanjutnya nanti kita tinggal menghubungkan banyaknya komputer tersebut ke switch. Seperti ini, berapa banyak komputer yang bisa terhubung ke switch? Ini komputer misal. Tergantung portnya. Biasanya yang umum ada 24 port, 48 port. Ada yang 48 port. Nah, semua komputer yang terhubung ke switch itu harus berada dalam satu blok subnet. Agar bisa saling berkomunikasi. Jadi contohnya, misal ini PC 1, IP kita pakai IP 10 10 10 X. X itu saya tulis di masing-masing PC jadi 10 10.1.2 maksud saya. 10 10.3, 10 10 10.4, 10 10 10.5. Misal di sini 50. 10 10 10 50. Nah,
Kalau seperti ini, nanti PC1 dan PC2, PC3, PC4 itu bisa saling berkomunikasi. Tapi beda lagi dengan PC5. PC5 tidak akan bisa. Kenapa? Karena PC1 sampai PC4 berada di blok subnet yang sama. Sedangkan PC5 itu ada di blok subnet yang kedua karena 50. Beda halnya dengan router. Ini saya hapus dulu beberapa ini. IP-nya saya akan ganti karena harus berada dalam satu blok subnet. Misal, yang ini 10, yang ini diganti menjadi 10. Kemudian masih ada 2 PC lagi. Misal saya setting IP-nya menjadi 20 dan 25. Ini semua masih berada dalam satu blok subnet, yaitu blok subnet yang pertama. Kemudian anggap saja ini ada di ruangan 1, ada lagi di ruangan 2. Ini juga ada di ruangan 2. Ini juga ada beberapa switch yang terhubung. Ini ada juga beberapa PC yang terhubung ke switch ini. Jadi, ini switch pertama ada di ruangan 1. Switch kedua ada di ruangan 2. Kemudian, komputer yang ada di ruangan ini, IP-nya kita ambil dari blok subnet yang kedua ini. Misalkan 35, 40, 41, 42, 43, dan 50. Misal, jadi komunikasi antar ruangan 1 ini dilakukan dengan switch. Kemudian, kalau komunikasi sesama ruangan, 2 ini juga menggunakan switch. Pertanyaannya adalah, bagaimana cara menghubungkan antar dua ruangan ini? Jadi misal kita pengen agar komputer di ruangan 1 berkomunikasi ke ruangan 2. Kita bisa menggunakan router. Router itu simbolnya bulat. Kemudian ada X di tengahnya. Jadi nanti dari switch 1 kita hubungkan ke router. Dari switch 2 juga dihubungkan ke router. Kalau sudah ada router, maka komputer di ruangan 1 bisa saling berkomunikasi ke ruangan 2. Pada video berikutnya, kita akan praktek tentang switch dulu di Cisco Packet Tracer. Kemudian setelah kita praktek dengan switch, kemudian kita akan praktek dengan router. Sampai jumpa di video berikutnya.